Halo teman-teman, apa kabar? Pagi, siang, sore, dan malam pokoknya saya doakan semoga teman-teman dilancarkan segala urusannya. Amin. Jadi begini teman-teman, di Prabu Mulih, Sumatera Selatan, ada seorang wanita yang tampaknya agak setengah hati menjalani pernikahannya dengan seorang pria yang meminangnya kala itu. Suasana meriahnya pesta berbanding terbalik dengan gejolak isi hati Milna yang ia rasakan di tengah acara pesta pernikahannya. Hal itu bukanlah disebabkan oleh status Milna yang adalah istri kedua dari pasangannya yang bernama Efran Ferry Firdiansah. Yang bisa saja istri pertama Efran akan datang di tengah acara pernikahan dan mengacaukan acara besarnya. Bukan. Dari jauh-jauh hari, Milna sudah tahu bahwa Efran hendak meminangnya sebagai istri keduanya. Efran juga telah menjaga-jaga agar Milna tetap mempertahankan perasaannya supaya tetap kondusif. Milna nggak masalah. Ia terima pinangannya kala itu. Ya walau baru 2 bulan mereka berpacaran, bukan artinya Milna meragukan kesungguhan hati Efran. Namun segala ketakutan itu adalah terkait dengan kisah kelam masa lalunya ketika ia menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan seorang pria yang bernama Firdaus alias Daus. Sebuah hubungan pacaran yang menurut Milna cukup mendalam dan intens. Dalam hati kecil Milna mengatakan bahwa ia telah bertindak begitu jauh. Ia hilaf dan ia serahkan tanda kutip mahkota sucinya kepada Daus kala itu. Hubungan pacaran antara Milna dan Daus terjadi ketika Milna bertugas sebagai petugas honor di Disnaker Prabu Mulih di tahun 2008. Dan di tahun 2010, Milna sering bertemu dengan Daus. Yang disebutkan kala itu, Daus datang mencari-cari Milna untuk membeli kambing. Sebab dari informasi yang kebetulan saya kulik, tempat tinggal di mana Milna tinggal di Kemang Tanduk, Kecamatan Rambang Tanduk Tengah, Prabu Mulih, dikatakan banyak sekali terdapat peternak kambing. Yang dimana kebetulan saat itu Milna bisa saja menjadi jembatan atau semacam calo lah untuk mempertemukan antara Daus sebagai pembeli kepada para peternak. Dan dari seringnya mereka bertemu, berdiskusi dan berbisnis bersama, muncullah secara perlahan namun pasti benih-benih cinta itu di tahun 2010. Hubungan yang mereka jalani pada saat itu telah membawa mereka bertindak di luar batas. Dikatakan oleh Milna sendiri, Daus dan dirinya pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri. Semua itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Daus tak pernah memaksa atau bahkan mengancam Milna untuk menuruti permintaannya kala itu. Di tahun 2011 singkatnya Milna dan Daus putus. Entah ada hal apa yang membuat mereka akhirnya putus. Namun yang pasti dari informasi yang saya dapatkan, Daus adalah seorang suami dari seorang istri yang mencintainya. Setelah kandasnya hubungan terlarang yang dijalani oleh Milna di tahun 2011 singkatnya, Milna bertemu dengan Efran Ferry Firdiansah, seorang pria yang saya sebutkan di awal video tadi. Pernikahan bahagia mereka diadakan di kota Prabu Mulih 12 April tahun 2011 yang lalu. Dan singkatnya setelah mereka menikah, mereka putuskan untuk tinggal bersama dalam satu atap di kota Prabu Mulih. Sebagai informasi, Efran Ferry Firdiansah merupakan seorang pria yang di tahun 2011 usianya 27 tahun, terpaut 1 tahun lebih muda daripada Milna. Efran adalah pria yang berasal dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia merupakan seorang pria yang bekerja sebagai petani kebun sawit yang punya beberapa petak ladang perkebunan di area tempat tinggalnya. Sedangkan Milna sendiri merupakan wanita yang berasal dari kota Prabu Mulih, 28 tahun usianya. Sehari setelah pernikahan bahagia yang terjadi kala itu, secara tiba-tiba Efran bertanya kepada Milna dengan nada menuduh. Kala itu ia menanyakan kepada Milna tentang siapa yang telah merenggut tanda kutip mahkota suci yang seharusnya hanya diberikan kepada Efran seorang diri sebagai suami syahnya. Bak tersambar petir di siang hari ketika Milna mendengarkan kata-kata itu. Kata-kata yang selama ini menjadi sumber ketakutannya akhirnya terucap dari mulut Efran. Mendapatkan pertanyaan yang bernada tuduhan, tentu Milna tidak serta-merta mengaku tentang siapa yang telah merenggut mahkota suci yang ia miliki pada saat itu. Saat itu Milna bisa mengalihkan Efran agar tak melulu membahas masalah tabu itu dengan Milna. Ia alihkan pembicaraan ketika Efran mulai menyerempet hal itu. Usahanya kala itu berhasil. Setidaknya di usia pernikahan mereka ketika menginjak usia di bulan kedua atau di bulan Juni tahun 2011. Di kala itu Milna nggak bisa berkelit untuk tidak menjawab segala tuduhan sang suami. Efran pun masih sama dengan pertanyaannya tentang siapa yang telah merenggut tanda kutip mahkota sucinya.
Singkatnya, setelah mendapatkan desakan bertubi-tubi, akhirnya Milna mengaku bahwa Dauslah orang yang telah merenggut kesuciannya di tahun 2010 yang lalu, atau kurang lebih 1 tahun sebelum mereka menikah. Efran gak kenal siapa itu Firdaus, sebab Milna gak pernah memberitahu tentang sosok masa lalunya itu kepada Efran. Lalu atas permintaan Efran kala itu, Milna kemudian menceritakan secara detail tentang siapa itu Daus, tinggal di mana, pekerjaannya, dan bagaimana mereka bisa bertemu. Namun alih-alih menerima atas kekurangan istri keduanya kala itu, justru yang muncul selanjutnya adalah sebuah rasa dendam yang membara, rasa sakit hati tak terima telah dikhianati. Selepas mendengarkan dan memahami apa yang telah terjadi, kemudian Efran singkatnya minta Milna untuk membawanya bertemu dengan Daus. Efran minta kepada Milna untuk menemui Daus di rumahnya saja, yang berlokasi di Pagar Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan. Permintaan Efran kala itu Milna kemudian wujudkan, hitung-hitung sebagai penembus dosa masa lalunya. Singkatnya, setelah mendapatkan alamat rumahnya, peluncurlah keduanya menuju rumah Firdaus yang ada di Muara Enim. Sesampainya di tempat tujuan, Efran dan Milna hanya bertemu dengan istrinya yang bernama Lia. Dia mengatakan pada saat itu sang suami sedang bekerja di kebun karet miliknya, yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Lalu dikarenakan Lia melihat tamunya itu datang dari jauh, Lia kemudian berinisiatif untuk menelpon suaminya dengan mengatakan ada tamu yang mencarinya. Milna dan Efran dipersilakan masuk dan duduk di bangku ruang tamu rumah Firdaus. Yang kemudian tak lama selepas mereka duduk-duduk, tibalah Daus di rumah dan bertemu dengan tamu-tamunya itu. Tiada maksud lain dari Efran di hari itu selain hanya ingin tahu bagaimana penampilan orang yang bernama Daus itu. Bagaimana wajah, bentuk fisiknya, dan tutur katanya. Perbincangan yang terjadi di antara Milna, Efran, dan Daus di siang itu berjalan biasa saja. Efran mengaku bahwa ia adalah teman Milna dan tak ada hubungan apapun selain teman dengan Milna. Milna juga tampak nggak kikuk meladeni setiap pertanyaan dan pertanyaan dari Daus kala itu. Kunjungan Milna dan Efran tidak begitu lama di rumah Daus kala itu. Perjumpaan mereka diakhiri dengan saling bertukar nomor handphone Daus dan Efran. 2 minggu setelah pertemuan singkat itu, Daus kemudian menghubungi Efran. Maksudnya adalah ingin mengajak Efran dan Milna kembali bertemu. Namun dari sumber yang saya kulik, kala itu Efran menolak ajakan itu. Lebih lanjut disebutkan, bukan hanya sekali Daus mengajak Efran dan Milna untuk bertemu lagi. Namun lagi-lagi dikarenakan jadwal yang kurang pas, Efran tolak ajakan itu. Dan tibalah waktu di saat Efran telah berada di puncak segala unek-uneknya. Kala itu dia menghubungi Daus dari handphone dan mengatakan serta minta tanggung jawabnya atas tindakan masa lalunya yang telah merenggut kesucian dari Milna. Daus yang mendengar hal itu awalnya bingung atas permintaan Efran untuk tanggung jawab. Namun setelah didesak, Daus akhirnya mengaku bahwa ia dan Milna pernah melakukan hubungan terlarang dulu. Namun ia enggan bertanggung jawab sebab siapa Efran yang mengaku hanya teman Milna saja. Lebih lanjut, Firdaus menerangkan bahwa kala itu tindakan berlebihnya dilakukan dikarenakan dirinya hilaf, dan ia juga menambahkan perbuatannya kala itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Jadi ia beranggapan bahwa hal itu tidak merugikan siapapun, sebab katanya Efran cuma temannya saja. Beda cerita jika awalnya Efran mengaku orang tua Milna, calon suami Milna, atau mungkin suami dari Milna. Mendengar dan mendapatkan jawaban dari Firdaus tentu membuat Efran tak terima. Ia merasa usaha seriusnya untuk menyelamatkan martabatnya tercoreng dengan sanggahan atau penolakan dari Firdaus yang ia lakukan kala itu. Dan parahnya, ia tak peduli atas tindakan yang telah ia lakukan, yang telah merenggut mahkota suci milik Milna. Dan dari hal inilah yang kemudian melahirkan sebuah rencana jahat, rencana untuk menghilangkan nyawa Firdaus. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Jadi, begini. 1 minggu setelah pembicaraan yang menyakitkan itu, Efran kemudian membeli 1 buah parang yang kemudian ia bawa pulang ke rumah dan ia asah agar semakin tajamlah sajam itu. Milna yang melihat Efran mengasah sempat bertanya untuk apa benda tajam itu, sebab pekerjaan atau kegiatan Efran tidak membutuhkan benda tajam itu. Lalu dengan lugas Efran mengatakan bahwa parang ini akan ia gunakan untuk menghilangkan nyawa Firdaus. Mendengar hal itu tentu membuat Milna kaget. Namun apa daya Milna, ia tak bisa berbuat banyak, kecuali hanya diam dan diam. Esok harinya setelah mantap dengan segala rencananya, 28 Juli tahun 2011, Efran minta Milna untuk menghubungi Daus.
ia perintahkan supaya Milna membuat janji bertemu dengan Daus besok tanggal 29 di kebun sawit Transunit 9, Desa Karya Mulia, Prabu Mulih. Tak mau berlama, Milna kemudian menghubungi Daus. Ia katakan yang intinya adalah mengajak Firdaus untuk bertemu di sebuah tempat yang sepi di kawasan kebun sawit Transunit 9. Mendapatkan ajakan untuk bertemu dengan Milna, sang mantan terindah. Tentu malaslah Daus untuk tidak berkata tidak. Segera ia katakan, "Iya, saya bisa." Dan singkatnya setelah janji itu tercipta, Efran segera bersiap dengan sajam yang ia miliki dan dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Milna dan Efran berbonceng menuju kebun sawit Trans 9. Setelah dekat dengan lokasi terjanji, Efran kemudian menghentikan sepeda motornya dan melakukan sedikit briefing dengan Milna. Di dalam briefing itu, Efran mengatur segala rencananya. Mulai dari peran Milna yang memancing Firdaus untuk masuk lebih dalam ke area kebun yang sepi, hingga kapan Milna harus pergi meninggalkan Daus. Milna mengangguk tanda mengerti. Setelah semakin mantap, sepeda motor Efran kemudian dia sembunyikan di dekat kebun miliknya. Dan dengan berjalan kaki, Milna temui Daus yang telah pula menunggunya sedari tadi. Sementara Efran mengikuti Milna dari belakang dengan diam-diam. Singkatnya, setelah Milna bertemu dengan Daus, Milna kemudian mengajaknya masuk lebih dalam ke area perkebunan itu. Lalu setelah sampai di lokasinya, Milna kemudian singkatnya minta izin untuk pergi lebih dulu ke pondok untuk mengambil alas atau tikar. Tak lama setelah Milna berlalu, tiba-tiba muncullah Efran dengan membawa sajam dari balik pohon. Tentu kedatangannya disadari oleh Daus kala itu. Daus tentu kaget dan heran dengan datangnya Efran yang bersajam itu. Efran sempat menegur Daus dengan mengatakan, "Sudah lama Kak menunggu di sini." Belum juga Firdaus sempat menjawab pertanyaan yang terlontar dari mulutnya. Tiba-tiba dengan gerakan cepat, Efran kemudian arahkan sajam itu yang ia bawa ke arah leher bagian belakang Daus 3 kali. Serangan itu tentu membuat Firdaus kehilangan keseimbangan, dan ia pun jatuh ke tanah dengan noda merah yang kemudian membanjir. Dan tak lama kemudian, ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Tumbangnya Daus ke tanah tidak membuat Efran kemudian panik, sebab ia tahu tempat itu, lokasi itu sepi dari aktivitas warga maupun pekerja, kecuali di masa panen tiba. 15 menit Efran menunggu tubuh Daus di atas tanah itu. Setelah yakin targetnya telah tak bernyawa, Efran kemudian menyeret tubuhnya ke area rawa-rawa atau tempat yang berjarak 20 meter dari TKP. Ia campakkan tubuhnya di tempat itu untuk sementara. Sebab kejahatannya tak henti sampai di sini saja. Ada bagian yang lebih mengerikan. Seperti apa kelanjutannya? Jadi begini. Setelah tuntas dengan misi balas dendamnya, Efran kemudian menghampiri Milna yang menunggunya di pondok kebun miliknya. Di sana Efran sempat membakar topi, dompet, dan sepatu milik korban. Ia juga membakar pakaiannya yang berlumur noda merah. Setelah selesai membakarnya, kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke area sebuah tempat yang bernama Jalur Pipa Gas Pertamina, tepatnya di Desa Karya Mulia. Di sana mereka mencarikan tempat yang sedianya akan menjadi tempat di mana mereka akan mencampakkan tubuh Firdaus. Setelah yakin dengan tempat yang cukup sepi dan berawa, kemudian Efran meninggalkan Milna di tempat itu untuk berjaga-jaga, sementara ia kembali ke TKP untuk mengambil tubuh Firdaus. Sesampainya Efran di lokasi semula, ia segera menarik tubuh Daus dari dalam rawa. Setelah sebelumnya, ia sempat mampir dulu ke pondok kebun milik Milna untuk mengambil 2 buah karung bekas pupuk. Setelah siap dengan bahan dan atau alat yang akan ia pakai untuk membungkusnya, Efran lalu bingung sebab karung yang akan ia pakai tak cukup lebar untuk membungkus tubuh Daus yang besar dan tegap itu. Sesaat kemudian, Efran pun bingung dibuatnya. Tak mungkin juga baginya untuk kembali mencari karung yang lebih besar lagi. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat Efran berpikiran untuk membagi-bagi tubuh Daus ke dalam beberapa bagian. Kala itu dengan tega dan tanpa iba, Efran mulai melakukan aksi keji itu. Kala itu dari informasinya, Efran membagi tubuh korban menjadi 5 bagian, yang kemudian dia masukkan ke dalam 2 karung yang berbeda. Setelah selesai membungkusnya, Efran kemudian membawa 2 karung itu dengan menggunakan sepeda motor milik korban yang ada di TKP. Sesampainya di tempat pembuangan di Jalur Pipa Gas Pertamina, kemudian Efran dan Milna membuang 2 bungkusan itu di tempat yang berbeda, namun masih dalam satu lokasi. Ia benamkan karung itu ke dalam rawa yang berlumpur, memadatkannya dengan tanah-tanah,
dan selesai. Tuntaslah misi balas dendam Efran. 30 Juli tahun 2011, atau 1 hari setelah Efran menghilangkan nyawa Firdaus, sepeda motornya kemudian ia jual kepada kerabatnya dengan harga 1 juta rupiah. Kasus yang menghebohkan warga desa Karya Mulya ini bisa terungkap. Diawali dengan temuan tubuh yang terbagi-bagi oleh seorang pemburu babi yang kebetulan melintas di jalur pipa gas Pertamina. Pak Joni namanya. Kala itu ia tak sengaja menemukan sebuah bungkusan karung yang menyembul di atas permukaan rawa. Penasaran, ia dekati bungkusan itu dan ia sobek di salah satu bagian dari karung itu. Dan betapa kaget Pak Joni ketika rasa-rasanya ia baru aja melihat sebuah benda janggal yang persis seperti tubuh manusia. Segera ia laporkan temuan itu kepada pihak yang berwenang, yang singkatnya kemudian hadir untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP sekaligus mengevakuasi korban ke RSUD Prabu Mulih. Betapa kaget petugas ketika yang mereka temukan dalam karung itu adalah bagian tubuh yang tak utuh. Setelah memeriksa temuan dan mencocokkan laporan kehilangan orang, polisi kemudian memanggil keluarga-keluarga yang melaporkan hilangnya anggota keluarganya. Saat itu keluarga Firdaus yang diwakili oleh istrinya Lia turut pula hadir untuk memastikan apakah betul temuan itu anggota keluarganya yang dicari-carinya. Namun dikarenakan kondisi yang sudah sulit untuk dikenali, pihak keluarga menyatakan tidak mengenalnya. Namun semuanya berubah ketika esok harinya, tatkala petugas kembali mengundang keluarga untuk memeriksa bagian tubuh yang kembali ditemukan. Dan betapa hancur sang istri Lia ketika ia mengenali bagian tubuh itu adalah betul milik suaminya Firdaus yang telah hilang. Investigasi tak lama kemudian diadakan untuk membuka tabir gelap kasus ngeri ini. Salah satu keterangan dari pihak keluarga menyampaikan bahwa adanya dugaan hubungan antara Milna dan Firdaus. Dari hal kecil inilah yang kemudian dikembangkan oleh pihak yang berwajib, yang berbuah panggilan Milna untuk menjalani pemeriksaan. Dan dari mulutnya lah terungkap bahwa yang melakukan penghilangan nyawa itu tak lain dan tak bukan adalah Efran, yang kala itu melarikan diri ke Muara Enim. Singkatnya, setelah 2 hari pelariannya, polisi akhirnya berhasil meringkus Efran di rumah orang tuanya di Muara Enim. Ia tak bisa berkutik ketika ia dihadapkan dengan Milna, barang-barang bukti, dan saksi-saksi lainnya. Keduanya kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan terjerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa secara berencana. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Prabu Mulih, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis mati kepada Milna dan Efran. Namun ini belum usai. Upaya hukum atas vonis itu akhirnya merubah vonis hukuman mati itu menjadi vonis 20 tahun penjara bagi Efran dan 20 tahun penjara bagi Milna. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir